Assalamualaikum semuanya. Nah, di sini kita ambil setengah buah bawang bombay yang sudah dicuci bersih, lalu kita potong kotak-kotak atau kita potong dadu ya teman-teman, seperti ini. Setelah kita potong, ini kita sisihkan terlebih dahulu. Sekarang kita lanjut lagi, ambil satu potong tahu. Kita belah menjadi dua karena ini tahunya itu tebal banget. Setelah itu kini tahunya juga kita potong dadu atau kita potong kotak-kotak. Setelah kita potong kotak-kotak, ini tahunya kita sisihkan di wadah yang sudah kita sediakan seperti ini. Setelah itu satu buah tomat kita belah menjadi dua dan kita buang bagian tingkilnya. Setelah itu ini tomatnya kita potong kotak-kotak atau kita potong dadu juga. Setelah tomatnya kita potong, ini kita sisihkan lagi. Lalu kita ambil ada 3 batang daun bawang, kita potong memanjang korek api seperti ini. Dan kita sisihkan. Setelah itu kita ambil 4 butir telur ayam. Karena ini telur ayamnya itu kecil, jadi saya pakai 4 butir ya teman-teman. Kalau yang ukurannya besar, boleh pakai 3 butir aja. Ini telur ayamnya kita pecahkan di wadah yang sudah disediakan. Lalu telur ayamnya kita kocok lepas sampai dengan benar-benar mencair. Oh ya teman-teman yang baru hadir ataupun yang baru bergabung dan baru menemukan channel saya, dukung channel saya dengan cara like, komen, subscribe, dan share ke media sosial Anda agar channel ini semakin berkembang dan bermanfaat. Jangan lupa juga dinyalakan tombol notifikasinya agar kalian semua selalu mendapatkan video dan resep terbaru dari saya. Nah, ini telurnya setelah kita kocok lepas, lalu ini kita panaskan minyak. Kita tunggu sampai dengan minyaknya panas. Setelah minyaknya panas, ini telurnya kita dadar atau kita goreng ya teman-teman, menggunakan api sedang. Ini kita goreng menjadi 2 kali ya teman-teman. Jadi kita goreng sebagian dan sebagiannya nanti kita lanjut goreng sampai dengan selesai. Oh ya teman-teman, terima kasih buat teman-teman yang selalu mensupport video saya, yang sudah hadir, yang sudah subscribe. Semoga kebaikan kalian semua dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanpa dukungan dan support dari kalian semua, channel saya ini tidak akan sampai dengan detik ini. Jadi ini telurnya digoreng pelan-pelan. Nah, kalau udah seperti ini, lalu ini kita angkat dan kita lanjut goreng bagian yang sisanya tadi teman-teman.
Nah, kalau udah kita goreng semua, ini telurnya nanti kita potong kotak-kotak aja ya teman-teman. Jadi gorengnya menggunakan api sedang aja. Setelah itu kita tambahkan lagi minyaknya agak sedikit banyak. Setelah minyaknya panas, ini kita goreng tahunya yang sudah kita potong-potong tadi. Ini tahunya kita goreng setengah kering aja, jangan terlalu kekeringan ya teman-teman, karena kalau setengah kering itu rasanya punya khas yang tersendiri. Kalau udah agak kuning, kita balik pelan-pelan seperti ini teman-teman, karena ini tahunya lembut banget. Nah, kalau udah seperti ini, lalu kita angkat dan kita sisihkan terlebih dahulu. Nah, ini masih ada minyaknya tadi bekas kita goreng tahu. Lanjut aja kita tumis ini bawang bombay. Tumis hingga sampai dengan layu. Kalau udah layu, kita tambahkan tomat. Lanjut kita aduk lagi hingga sampai semua tercampur rata dan tomat dengan bawang bombaynya layu. Tambahkan 1,5 sendok teh gula putih, seperempat sendok teh garam, setengah sendok teh kaldu bubuk, boleh penyedap rasa. Bagi yang nggak suka boleh di skip ya teman-teman. Setelah itu kita aduk hingga sampai semuanya tercampur merata. Tambahkan tahu yang sudah kita goreng setengah kering tadi, kita aduk lagi. Tumis hingga sampai dengan semuanya tercampur merata sempurna. Setelah itu tambahkan 1 sendok saus tiram. Kita aduk lagi sampai dengan saus tiramnya tercampur merata pada bumbu masakannya ya teman-teman. Nah, kalau udah seperti ini, lalu kita tambahkan telur yang sudah kita goreng tadi. Kita aduk lagi hingga sampai dengan tercampur merata. Lanjut kita tambahkan daun bawang yang sudah kita potong-potong.
tumis hingga sampai dengan daun bawangnya layu. Nah, kalau udah seperti ini, jangan lupa dikoreksi rasa. Gimana menurut kalian rasanya? Mungkin ada yang asin, ada yang kurang asin, kurang manis, atau kurang gurih. Ini tadi udah saya koreksi rasa, rasanya itu udah pas banget, manis, asin, gurihnya. Pokoknya ini lezat banget, ada asem-asemnya dari tomat ya teman-teman. Nah, kalau udah seperti ini, kita matikan api kompor, kita angkat, tinggal kita masukkan ke piring saji seperti ini, dan ini sudah siap untuk disajikan. Ambil nasi panas, dinikmati, rasanya itu enak banget teman-teman. Yang pasti ini lezatnya luar biasa. Sekarang setelah kita selesai di menu yang pertama, saya akan lanjut di menu yang kedua. Untuk menu yang kedua ini kita langsung aja teman-teman, ini sat-set aja karena tadi bahannya udah dibersihkan, nggak kerekod. Lanjut kita panaskan api kompor, kita tumis bawang merah, bawang putih sama jahe. Di sini saya pakai ada 3 iris jahe dan 2 siung bawang putih yang cukup dimemarkan. Kita tumis hingga sampai dengan harum dan matang ya teman-teman. Nah, kalau udah seperti ini, di sini saya punya wortel. Ini wortel merah yang sudah saya kupas kulitnya dan kita iris-iris sesuai selera. Kalau mau disamain dengan yang video juga boleh ya teman-teman. Tumis ini wortelnya sampai dengan layu. Nah, kalau udah seperti ini, kita tambahkan sedikit air. Biar gak gosong ya teman-teman, karena ini kering banget. Nah, ini untuk ukuran kita iris wortelnya kira-kira setebal uang koin. Jadi biar lebih cepat matang saat kita tumis. Kita aduk. Sambil kita tunggu layu, kita tambahkan bumbu yang lain seperti 1/4 sendok teh garam. Seperempat sendok teh kaldu bubuk. 1 sendok teh gula putih. Lalu kita aduk lagi hingga sampai dengan tercampur merata dan bumbunya larut. Tambahkan 1 sendok makan saus tiram. Kita aduk lagi hingga sampai dengan saus tiramnya larut dan mencair, tercampur merata. Kita tunggu sampai dengan wortelnya setengah matang. Kalau udah seperti ini, lalu ini kita tambahkan daun bawang yang bagian putihnya seperti ini teman-teman. Jadi daun bawangnya kita ambil yang bagian putihnya aja. Lalu tambahkan batang seledri yang sudah dibersihkan, yang sudah dipotong-potong seperti ini. Kita tumis hingga sampai dengan batang seledrinya layu. Nah, kalau udah seperti ini, lalu kita tambahkan lagi kacang kapri. Jadi kita tambahkan kacang kapri. Ini kacang kaprinya juga udah kita buang seratnya. Kita tumis hingga sampai dengan kacang kaprinya layu. Nah, kalau udah seperti ini teman-teman, kalau kacang kaprinya dan batang seledrinya udah layu, jangan lupa dikoreksi rasa.
Ini saya masak namanya menu vegetarian, tanpa daging, tanpa ikan ya teman-teman, dan tanpa ayam. Jadi ini sayur-sayur aja ditumis seperti ini. Ini menunya satset, sehat, dan penuh serat. Kayak manfaatnya teman-teman. Bagus juga buat kesehatan di tubuh kita. Bisa menurunkan kolesterol dan darah tinggi. Nah, kalau udah seperti ini dikoreksi rasa. Ini rasanya udah cukup kalau menurut saya. Lalu kita matikan api kompor, kita angkat, dan ini kita masukkan ke piring saji. Sudah siap untuk disajikan. Menu yang ketiga, saya ingin bikin ikan setim. Dan ini minyaknya harus benar-benar panas ya teman-teman, karena kalau nggak panas itu rasanya agak kurang gurih ya teman-teman. Jadi minyaknya harus benar-benar panas. Setelah kita siram minyak panas, baru kita tambahkan kecap yang khusus untuk ikan setim. Jadi ini menu sehat, simple, rendah kolesterol, dan punya proteinnya tinggi. Di sini bahan utamanya saya punya 1 ekor ikan bawal laut. Ini disarankan untuk ikan laut ya teman-teman. Setelah itu ini ikannya kita udah dibersihkan. Ini ikannya udah dibuang sirisnya, udah dicuci bersih. Lalu ini ikannya kita potong-potong, tapi jangan sampai putus ya teman-teman. Maksudnya seperti inilah, seperti yang kalian lihat nanti. Nah, kalau udah seperti ini, teman-teman, kita tata di piring. Setelah kita tata seperti ini, teman-teman, di piring setim. Lalu kita tambahkan saus kacang hitam. Jadi ini saus kacang hitam ya teman-teman. Boleh pakai saus kedelai hitam juga boleh, tapi ini saus kacang hitam. Tambahkan 2 sendok teh saus kacang hitamnya, lalu kita ratakan pada permukaan ikan dan di sela-sela irisannya tadi biar lebih meresap. Setelah kita tambahkan saus seperti ini, kita diamkan dulu selama dengan 15 menit agar bumbunya biar lebih meresap. Nah, kalau ikannya sudah kita marinasi selama dengan 15 menit ya teman-teman, lalu kita panaskan air, kita tunggu sampai dengan airnya mendidih. Nah, ini airnya sudah mendidih, lalu ini ikannya kita steam selama dengan 7 menit. Setelah kita steam selama dengan 7 menit, ini ikannya udah mateng, lalu kita matikan api kompor dan kita tambahkan irisan daun bawang sama dengan cabai merah besar.
Kita tambahkan di atasnya seperti ini. Ini cabai merah paprika ya teman-teman. Setelah itu kita angkat. Jadi nggak usah ditunggu lama-lama, langsung aja kita angkat. Dan ini air bekas setipnya kita buang. Setelah itu kita lanjut, kita panaskan minyak. Kita tunggu minyaknya sampai dengan benar-benar panas. Nah, kalau ini minyaknya itu udah benar-benar panas teman-teman, kita kecilkan dulu apinya. Lalu ini minyak panasnya kita siramkan di atas ikannya seperti ini. Jadi ini minyaknya harus benar-benar minyaknya itu panas ya teman-teman. Jadi punya rasa khas yang tersendiri setelah kita siram pakai minyak panas. Lalu di sini kita siram pakai dengan kecap asin yang khusus untuk ikan setim. Jadi ini ikannya cukup seperti ini aja. Bumbunya simple banget teman-teman. Tampilannya cantik, rasanya itu enak, gurih, dan dagingnya itu kenyal. Saya itu paling suka ikan setim itu kalau ikan bawal ya teman-teman. Selain durinya itu kumpul di tengah dan rasanya itu enak. Sekarang kita lanjut ke menu yang keempat. Nah, di sini saya punya 300 gram daging sapi iris. Ini dagingnya udah dicuci bersih. Kita pilihin, kalau yang terlalu kepanjangan kita potong. Kalau yang nggak begitu panjang ya nggak usah dipotong ya teman-teman. Pokoknya disesuaikan aja. Ini saya belinya itu 300 gram itu $40 teman-teman di sini. Jadi daging sapi di sini tuh mahal banget. Sama kayak kita di Indonesia. Setelah itu kita parutkan jahe sama bawang putih. Ini saya pakai 1 ruas jahe dan 4 siung bawang putih. Kita parut di daging sapinya seperti ini teman-teman. Setelah itu kita tambahkan 1 sendok teh minyak wijen. Tambahkan 1 sendok teh saus tiram. Ini saus tiramnya baru dibuka, jadi susah banget ngeluarinnya teman-teman. Jadi saus tiramnya 1 sendok teh aja. Tambahkan 1 sendok teh lada bubuk. Satu sendok teh gula putih. Setelah itu kita aduk hingga sampai semuanya tercampur merata. Nah, kalau udah seperti ini teman-teman, kita tambahkan kecap asin. Jadi di sini kalau saya itu kalau marinasi daging sapi nggak pakai garam ya teman-teman. Jadi diganti dengan kecap asin. Di sini kecap asinnya kita tambahkan 2 sendok makan. Kita aduk hingga sampai semuanya tercampur merata. Ini tangan saya tadinya sebelum itunya udah dicuci bersih teman-teman. Setelah itu kita tambahkan 4 sendok teh merunju tepung maizena. Lalu kita aduk hingga sampai semuanya benar-benar tercampur merata. Nah, kalau udah seperti ini, kita diamkan dulu selama dengan 15 menit agar bumbunya lebih meresap ke dalam daging sapi.
Sambil nunggu kita marinasi daging sapinya, di sini kita ambil 3 buah cabai hijau besar. Kita yang sudah dicuci bersih, ini cabenya udah dicuci, lalu kita belah menjadi 2 dan kita buang bagian bijinya teman-teman. Jadi ini cabenya dibuang bijinya atau dibuang isinya ya teman-teman. Boleh diganti dengan paprika bulat. Nah ini cabenya kita buang seperti ini. Kalau sudah, lalu ini cabenya kita potong kasar, agak sedikit menyerong ya teman-teman. Seperti ini, seperti yang kalian lihat di video. Setelah itu di sini kita ambil 1 buah bawang bombay ungu, lalu kita buang ujung pangkalnya, kita belah menjadi 2 dan kita iris kasar seperti ini teman-teman. Ini nanti akan saya ambil 3/4-nya, yang 1/4-nya kita potong kecil-kecil. Nah ini yang 1/4-nya teman-teman, ini kita potong kotak-kotak atau kita potong kecil-kecil seperti ini. Setelah itu kita sisihkan, lanjut kita ambil 4 siung bawang putih dan kita cincang kasar. Lalu kita jadiin satu sama bawang bombay tadi. Nah, daging sapinya setelah kita marinasi selama dengan 30 menit, lalu ini daging sapinya kita goreng setengah matang aja. Jadi digoreng sebentar aja menggunakan api besar. Kalau udah agak setengah kering, baru kita balik. Nah, kalau udah seperti ini, lalu ini kita angkat dan kita sisihkan terlebih dahulu. Sekarang kita lanjut tumis bawang bombay yang sudah kita potong kecil-kecil campur dengan bawang putih yang sudah kita cincang. Kita tumis hingga sampai semuanya layu dan mengeluarkan aroma harum.
ini bumbunya udah mateng. Lalu kita tambahkan air secukupnya seperti ini, teman-teman. Di sini saya pakai air mendidih, jadi lebih cepat mendidih. Setelah itu kita tambahkan bumbu yang lain-lain. Nah, di sini saya punya 1 bungkus saus teriyaki. Jadi di sini sausnya saya pakai 1 bungkus ya, teman-teman. Saus teriyakinya seperti ini. Lalu ini kita aduk hingga sampai dengan tercampur merata. Tambahkan kecap manis 1 sendok makan. Kita tunggu sampai dengan sausnya agak sedikit mengental. Sambil kita tunggu sausnya mengental, kita tambahkan merica. Di sini saya tambahkan merica atau lada bubuk setengah sendok teh. Tambahkan 1 sendok teh gula putih. Seperempat sendok teh garam. Lalu kita aduk hingga sampai semuanya tercampur merata. Tunggu sampai sausnya mengental. Setelah sausnya agak mengental dan menyusut seperti ini, lalu kita tambahkan daging sapi yang sudah kita goreng sebentar tadi. Kita aduk hingga sampai dengan tercampur merata. Setelah itu baru kita tambahkan cabai dan bawang bombay. Tambahkan cabai hijau dan bawang bombay. Setelah itu kita tumis sebentar sampai dengan bawang bombay dan cabainya layu. Ditumis jangan terlalu lama ya teman-teman, karena kalau terlalu kelamaan nanti bawang bombay sama cabainya itu kelembean atau keempukan, itu nggak enak. Jadi kalau ditumis sebentar aja sampai layu aja, itu nanti tampilannya itu lebih cantik dan rasanya itu lebih enak. Lebih cabai sama bawangnya itu masih ada rasa kriuknya, itu punya khas yang tersendiri. Nah, kalau udah seperti ini teman-teman, lalu kita koreksi rasa. Nah, untuk soal rasa, ini rasanya udah pas banget, manis asin gurihnya pokoknya lezat banget teman-teman. Lalu kita matikan api kompor, kita angkat dan kita masukkan ke piring saji. Ini sudah siap untuk disajikan.
Daging sapi saus teriyaki. Hasilnya cantik, tampilannya menarik, rasanya pun enak luar biasa teman-teman. Sekarang kita lanjut di menu yang ke 5 ya teman-teman. Nah, di sini saya punya 1 buah wortel. Ini wortelnya udah saya kupas. Di sini agak saya iris seperti ini biar nanti waktu kita iris itu wortelnya terlihatannya lebih cantik ya teman-teman. Kalau kalian nggak telaten atau punya alat ya teman-teman, boleh nggak diiris juga boleh. Kalau mau diiris seperti ini juga boleh. Tapi ini memang harus benar-benar kita harus telaten, harus sabar ya teman-teman. Setelah itu baru kita iris melebar seperti ini ya teman-teman, atau kita iris bulat. Untuk tebalnya kira-kira seukuran uang koin. Setelah kita potong-potong, ini wortelnya kita sisihkan terlebih dahulu. Lanjut kita potong-potong kentang, kita potong kotak seperti ini aja. Kita campurin sama wortelnya tadi, teman-teman. Setelah itu di sini saya punya 2 buah tomat. Ini tomatnya kita belah dan kita potong kotak-kotak. Setelah kita potong tomatnya, kita sisihkan di wadah terlebih dahulu. Nah, di sini saya punya 200 gram daging sapi yang sudah diiris. Ini udah dicuci bersih. Kita potong-potong kalau yang panjang ya teman-teman. Karena saya belinya itu udah irisan seperti ini teman-teman. Jadi ada yang panjang pendek. Jadi kalau yang bagian yang terlalu panjang kita potong. Setelah itu kita masukkan ke dalam wadah atau ke piring seperti ini. Dan ini kita mau dimarinasi.
Bumbunya di sini simpel banget. Di sini kita ambil bawang putih 3 siung dan kita cincang kasar. Lalu ini kita ambil jahe. Kita ambil berapa iris aja ya teman-teman. Jadi ini dari 1 siung kita ambil setengahnya aja. Lalu kita cincang kasar. Nah, ini daging sapi yang sudah kita potong-potong tadi kita marinasi terlebih dahulu. Nah, di sini marinasinya, bumbu marinasinya 1 sendok teh minyak wijen, 1 sendok teh tepung maizena, 1 sendok teh lada bubuk, 1 sendok teh kecap asin. Kita aduk hingga sampai dengan semuanya tercampur merata. Tambahkan sedikit air. Kita aduk lagi. Setelah itu kita diamkan selama dengan 10 menit biar bumbunya lebih meresap. Lanjut kita tumis ini jahe sama bawang putih yang sudah kita cincang kasar. Tumis hingga sampai dengan mengeluarkan aroma berbau harum. Itu berarti bumbunya udah mateng. Kalau udah seperti ini, kita tambahkan tomat yang sudah kita potong dadu. Kita tumis hingga sampai dengan tomatnya berair ya teman-teman. Nah, kalau udah seperti ini, kita tambahkan wortel sama kentang. Kita aduk hingga sampai dengan tercampur merata. Setelah itu, kita tambahkan air secukupnya. Di sini saya tambahkan 1 liter air. Kita aduk, kita tunggu sampai dengan mendidih. Karena di sini saya pakainya air panas, jadi nanti lebih cepat mendidih, teman-teman.
Sambil kita nunggu supnya ini mendidih, kita tambahkan bumbu yang lain. Tambahkan 1 sendok makan kaldu jamur. Aduk hingga sampai tercampur merata. Kita masak sampai dengan wortel dan kentangnya matang. Tambahkan 1/4 sendok teh garam. Nah, ini supnya udah mendidih teman-teman, dan ini wortelnya udah empuk. Wortel sama kentangnya itu udah mateng. Lalu kita tambahkan jamur simenci. Ini opsional aja ya teman-teman. Kalau nggak ada jamur atau nggak suka boleh di skip. Kita tunggu sampai jamurnya layu. Tambahkan daging sapi yang sudah kita marinasi tadi. Nah, kalau sudah kita tambahkan daging sapi seperti ini, kita masak 1 menit aja teman-teman. Jangan terlalu kelamaan. Karena kalau terlalu kelamaan daging sapinya bisanya keras jadinya teman-teman. Jadi nggak enak. Kita tunggu sampai dengan 1 menit atau kita tunggu sampai dengan mendidih. Jangan lupa dikoreksi rasa. Ini kalau soal rasa, kalau menurut selera saya, ini rasanya udah pas banget teman-teman, nggak terlalu keasinan. Lalu ini kita matikan api kompor. Kita tunggu sampai dengan ini uapnya agak menghilang ya teman-teman. Baru kita angkat, kita masukkan ke mangkok saji. Sup tomat daging sapinya ini seger banget, rasanya gurih, pas, lezat, pokoknya nikmat banget teman-teman. Dan ini supnya lebih ke menu sehat ya teman-teman. Kita di menu yang terakhir, kembali ke batang seledri. Nah, di sini saya punya 3 pelepah batang seledri besar. Ini kita buang seratnya seperti ini. Cara membuangnya seperti ini ya teman-teman. Jadi nanti di waktu kita makan itu nggak banyak nggak banyak ampasnya gitu ya teman-teman. Jadi lebih enak makannya itu.
Kalau nggak dibuang seratnya, jadi nanti kalau dimakan itu kayak ada ampasnya gitu teman-teman. Bersihkan semua hingga sampai dengan selesai. Nah, kalau udah selesai ini teman-teman, ini batang seledrinya kita cuci. Baru kita potong-potong. Jadi ini motongnya seperti ini aja teman-teman, dipotong agak sedikit menyerong. Lakukan semua hingga sampai dengan habis. Setelah kita potong-potong, kita sisihkan ke dalam wadah yang sudah nanti kita sediakan. Setelah itu di sini saya punya 1 buah cabai merah paprika panjang. Kita belah menjadi 2, lalu ini kita buang bagian bijinya teman-teman. Diiris menyerong, dikombinasikan sama dengan batang seledri tadi. Seperti ini. Nah, setelah itu di sini saya punya 2 iris daging ikan dori. Ini saya belinya yang udah frozen ya teman-teman. Jadi ini ikannya ikan frozen, udah saya keringkan dengan tisu dapur seperti yang kalian lihat tadi, biar lebih kering. Setelah itu ini ikan dorinya kita iris dengan cara seperti ini, seperti yang di video. Jadi ini ikannya itu udah nggak punya tulang sama sekali ya teman-teman, udah nggak punya duri. Setelah kita iris seperti ini, lalu ini kita sisihkan di
apa ya namanya, di wadah yang bolong-bolong itu loh teman-teman. Jadi kalau masih ada airnya itu biar airnya itu turun ya teman-teman. Nah seperti ini kita tata. Jadi nanti saat kita goreng ini ikannya itu nggak bertumpuk dan nggak hancur. Juga airnya susut ya teman-teman, lebih tambah kering. Jadi memang harus dikeringkan dengan tisu dapur atau handuk kecil dapur ya teman-teman. Nah, kalau udah selesai, lalu kita di sini mau bikin bumbu tumisnya. Bumbu tumisnya simple banget. Kita ambil 4 siung bawang putih, kita cincang kasar. Setelah itu di sini kita bikin sausnya teman-teman. Sausnya itu 1 sendok makan saus tiram, 1 sendok makan kecap asin, 1 sendok teh gula putih, lalu kita aduk hingga sampai semuanya tercampur merata. Tambahkan air biar lebih larut. Kita aduk sampai semuanya larut. Nah, kalau udah seperti ini, lalu kita rebus air. Ini airnya udah mendidih. Tambahkan sedikit minyak, lebih kurang 1 sendok makan, dan tambahkan 1 sendok teh garam. Kita rebus batang seledrinya. Direbus sebentar aja, teman-teman. Nggak sampai 1 menit karena ini airnya udah mendidih. Kita aduk-aduk. Fungsinya ditambahkan sedikit minyak dan garam agar batang seledrinya itu nggak berubah warna. Jadi waktu kita rebus, batang seledrinya itu masih tetap cantik, tambah hijau ya teman-teman, dan tambah terlihat lebih segar. Nah, kalau udah seperti ini, lalu ini kita sisihkan terlebih dahulu, airnya kita buang. Sekarang kita goreng ikan dorinya teman-teman. Caranya seperti ini, kita goreng dan kita pakai tepung ya teman-teman, atau di sini saya pakai tepung jagung. Jadi nanti ikan dorinya waktu kita goreng nggak hancur. Karena ini ikan dorinya itu lembut banget dan tipis banget teman-teman. Jadi caranya goreng seperti ini dan nggak perlu pakai minyak banyak. Cukup seperti ini aja, lakukan semua hingga sampai dengan selesai.
Nah, kalau udah ada yang mulai agak kering seperti ini, lalu kita balik pelan-pelan teman-teman. Gorengnya pakai api sedang aja, karena kalau pakai api besar takutnya nanti gosong. Jadi ini ikan dorinya kita goreng setengah kering aja, jangan terlalu kekeringan. Baliknya juga pelan-pelan. Setelah itu ini ikannya kita angkat, cukup seperti ini aja gorengnya teman-teman. Kita sisihkan dulu, kita tambahkan lagi minyak. Ini wajannya nggak perlu dicuci karena tadi bekas kita goreng ikannya tadi ya teman-teman. Kita tambahkan aja langsung minyaknya. Tunggu sampai dengan minyaknya ini panas. Setelah minyaknya panas, kita tumis 3 iris jahe dan bawang putih yang sudah kita cincang kasar. Tumis hingga sampai dengan harum dan sampai dengan berubah warna. Tambahkan cabai paprika merah tadi teman-teman. Tumis hingga sampai dengan layu. Kalau udah seperti ini, tambahkan batang seledri yang sudah kita rebus sebentar. Kita aduk lagi hingga sampai semuanya tercampur merata. Tambahkan 1/4 sendok teh kaldu jamur. Kita aduk lagi, kita tumis sampai dengan bumbunya merata. Kalau udah seperti ini, kita tambahkan saus yang sudah kita tumis tadi. Sausnya ya kecap asin, gula, dan saus tiram. Kita masak hingga sampai dengan sausnya mendidih dan menyusut atau mengental ya teman-teman. Tambahkan ikan dori yang sudah kita goreng setengah kering tadi. Kita aduk pelan-pelan hingga sampai semuanya tercampur merata. Nah, kalau udah tercampur merata teman-teman, jangan lupa dikoreksi rasa menurut selera kalian. Rasanya itu udah pas banget teman-teman, jadi rasanya itu manis, asin, gurih, pokoknya lezat banget. Ini tulisannya berserat
banyak khasiatnya teman-teman, bisa buat turunin darah tinggi dan kolesterol. Nah, kalau udah seperti ini, lalu kita matikan api kompor, kita angkat, masukkan ke piring saji, dan ini sudah siap untuk disajikan. Nah, seperti inilah teman-teman resep dan cara memasak masakan Hongkong sehari-hari. Terima kasih sudah nonton video saya sampai dengan selesai. Semoga bermanfaat. Selamat mencoba. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi di next video dengan resep yang baru. Bye bye, sampai jumpa.